Halo, melanjutkan materi selanjutnya hari ini. Kita hari ini kan bahas tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini masuk ke tema 5 ya. Jadi nanti kita tinggal bahas tentang kerajaan Hindu Buddha dan beberapa sejarah pahlawan. Oke? Yang pertama, sifat cahaya yang pertama adalah dia merambat lurus. Budia sebutkan dulu, nanti penjelasannya di belakang. Oke? Cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, yang keempat cahaya dapat dipantulkan, yang kelima cahaya dapat diuraikan. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu yang disebut dengan cahaya merambat lurus? Oke, di atas dulu. Jadi gini, kalau di kelas nanti akan ada percobaan seperti ini. Jadi dia akan menyiapkan karton yang dititik di bolong tengah ini loh, di lubang bagian tengahnya 3 karton. Kemudian akan menyalakan lilin di ujung sana. Nah, kalian di sini akan melihat, tapi ini aturan titiknya letaknya segaris ya, satu garis. Nah, kalian akan melihat cahaya yang di sini itu bisa dilihat dari titik sini, dari titik yang paling sini. Asalkan titiknya itu sejajar atau lurus. Nah, inilah yang buktikan bahwa cahaya itu melambat lurus. Kalau misalnya papan yang di sini, karton yang di sini kita geser ke sebelah kanan, kemudian dari sini juga sebelah kiri, itu nggak akan terlihat. Berarti membuktikan apa? Cahaya memang merambat lurus, hanya bisa dilihat dalam satu garis ini saja. Lubangnya hanya bisa dilihat dalam satu garis lurus ini saja. Seperti itu ya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, pembuktiannya bagaimana? Jadi di sini misalnya, di sini ada karton warna putih, kemudian di sini ada gelas warna putih, bening ya gelasnya. Kemudian di center ini kita pasang plastik mika warna kuning. Kita sorot bagian gelas ini. Nanti cahaya yang tertembus di sini adalah pasti warna kuning sesuai dengan warna ininya. Ini gunanya untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus ya. Sekarang diganti, misalnya pakai plastik mika warna merah. Di sini plastik mikanya warna merah. Otomatis nanti bayangan yang ada di sini juga akan berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah? Karena bisa menembus gelas beningnya ini. Sekarang kita ganti mikanya warna biru, Bu. Diganti warna biru bagian senternya ya. Nanti bayangannya di sini pun juga akan jadinya warna biru. Karena apa? Dia menembus gelas beningnya ini. Jadi cahaya yang ditembus, cahaya yang terpantul pun juga akan sama. Oke. Lanjut ke yang ketiga. Cahaya dapat dibiaskan. Jadi ini contohnya adalah sebentar, cahaya 3 ya, cahaya dapat dibiaskan. Jadi misalnya kalian letakkan pensil di gelas yang bening ya, kemudian boleh miringnya ke sini, boleh miringnya ke arah sini ataupun ke arah sini boleh. Kosong dulu gelasnya. Ketika gelas kosong, ini pensilnya akan lurus. Nah, kayak gini tadi. Tapi ketika sudah diisi air, kenapa kok seolah-olah bengkok alias patah? Karena apa? Inilah yang disebut dengan sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibengkok. Cahaya dapat dibiaskan. Seperti itu ya. Kalau kalian sekarang kalau nanti di rumah percobaan coba ya. Jadi ada gelas. Di belakang gelas ini kalian siapkan kertasnya di sini aja deh. Bentar. Nah, nanti di rumah kalian coba melakukan percobaan. Siapkan gelas kosong. Dan gelasnya bening ya. Dan secari kertas yang kalian buat panah. Panahnya berwarna hitam. Boleh nunjuknya ke kanan atau ke kiri, boleh kemanapun boleh. Kemudian kalian letakkan kertasnya di belakang gelas ini.
Jadi letaknya di sini. Nah, panahnya ke sana ya. Terus kalian coba isi dengan air pelan-pelan, diisi air dari bawah sampai melewati tanda panah ini, belakangnya ini. Apa yang akan terjadi? Ingat ya, kertasnya di belakang gelas, bukan di dalam gelas. Oke, ini wajib melakukan percobaan. Yang ini aja. Percobaan di video ya. Di video kirim video. Oke, video mau tahu apakah kalian melakukan percobaan atau tidak? Oke, kita lanjut. Jangan lupa dikirim sebelum Rabu ya, Rabu malam. Kan kalian dapat ininya hari Selasa. Oke. Kemudian ini yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Syarat ketika cahaya bisa dipantulkan itu adalah dengan medianya cermin. Bukan cermin. Cermin deh. Cermin, bukan kaca. Kalau kacanya cerminnya tembus pandang itu nggak bisa ya, harus cermin. Nah, ini posisi ketika kita menyorotkan senter ke arah cermin, maka yang terjadi adalah cahayanya akan berbelok. Ini posisi cerminnya datar alias rata. Kalau cerminnya ini polanya bergerenjel kayak gini, nanti pantulannya pun akan kemana-mana. Oke, cermin dapat dipantulkan. Yang terakhir, cermin lagi, cahaya dapat diuraikan. Oke. Cahaya itu kalau sekelas kita lihat itu dia berwarna putih. Tapi ketika kita sorotkan ke prisma kaca, ini namanya prisma kaca yang ini, dia akan menguraikan warnanya dengan warna spektrumnya. Spektrum macam warna spektrum itu ada apa aja? Ada warna merah, ada warna jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jingga itu kalau bahasa ininya adalah orange. Kalau nila itu biru tua. Oke. Nah, sama halnya seperti yang terjadi ketika ada pelangi. Kenapa ada pelangi? Karena seperti ini. Biasanya pelangi itu terjadi ketika hujannya hanya gerimis kecil-kecil ya, rintik-rintik hujan itu. Nah, rintik hujan ini yang turun itu kemudian dia terkena ada cahaya matahari ya sedikit. Ada cahaya matahari sedikit. Nah, cahaya mataharinya ini itu menembus ke rintik-rintik hujan ini. Maka terjadilah yang namanya pelangi. Nanti akan terjadi pelangi. Pelangi itu pasti terjadi ketika mendung. Bukan pasti ya, tapi biasanya harus ada yang namanya dibarengi dengan rintik hujan. Kalau ada rintik hujan kemudian ada cahaya matahari, pasti terjadi pelangi. Itu pasti. Nah, pelangi itu asalnya dari apa? Asalnya ya dari cahaya putih tadi. Cahaya putihnya dari mana? Dari cahaya matahari. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, kita ulang dulu. Yuk, sifat cahaya yang pertama tadi apa? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Diingat ya, ini sifat cahayanya. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Kalau kalian sorotkan cahaya senter ke tembok, apakah dia akan menembus tembok di belakangnya? Tentu tidak, karena tidak sesuai dengan sifat cahaya. Sifat cahaya itu hanya menembus benda bening, bukan benda padat. Tembok kan benda padat. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Ingat-ingat ya, kita ingat-ingat dulu tadi kita belajar apa. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan.
Oke, di sini ada video. Videonya ini nanti akan membuktikan bahwa ketika spektrum warna yang bermacam-macam tadi itu digabungkan, itu akan kembali menjadi putih. Oke, tidak hanya putih ketika diuraikan menjadi beberapa warna tadi, tapi ketika beberapa warna tadi digabungkan, itu akan menjadi warna putih. Kita lihat videonya ya. Nah, ini kalau kalian tahu main gangsing putar itu loh. Nah, bikin gangsing putar ini kemudian diputar-putar, tapi terdiri dari 7 warna tadi ya. Ketika pemutarannya makin cepat, ia akan menciptakan warna putih. Nah nih ada warna putihnya kan? Nih, tercipta warna putih. Itu adalah pembuktian kalau benar adanya warna putih itu terdiri dari berbagai macam warna. Oke? Itu tadi salah satu contoh video kalau warna-warna yang ada di sekitar kita itu ketika digabungkan dengan cepat ya, tapi itu bisa menghasilkan warna putih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada berbagai jenis cermin yang ada di sekitar kita. Yang paling umum ya, yang pertama ini Bunda ganti dulu. Ini cermin datar. Cermin datar ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Oke. Kemudian pemanfaatan sifat cahaya. Beberapa sifat cahaya yang sudah kita pelajari tadi itu dimanfaatkan dalam beberapa alat yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ini namanya kaca pembesar atau nama lainnya adalah loop, LUP. Kalau ada kalimat atau ada kata loop itu artinya adalah kaca pembesar. Yang kedua, ini apa, ini udah umum ya ini. Yang kedua ini adalah kacamata. Kacamata. Ini udah mulai nih, spidolnya nggak bisa dipakai. Kacamata. Yang ketiga ada termometer. Yang keempat ada kamera. Nah ini udah pindah gambar dulu. Nah kalau kalian tahu yang namanya kapal selam, kayak udah gambar dulu. Ya, gambarnya udah jadi, hore. Memang gambarnya jelek, udah cut aja gambarnya. Oke, yang namanya kapal selam, dia itu gunanya untuk apa toh? Mengintai. Nah, kalau dia mengintainya di bawah laut, itu harus bisa mengintai di atas laut juga. Misalnya di sini ada kapal atau enggak ya kira-kira. Nah, itu diintai dulu, diamati. Caranya bagaimana Bu dia? Nah, alatnya ini namanya adalah periskop. Bentar. Periskopnya di mana, Bu? Periskopnya tuh di sini. Di sini. Jadi, ini biasanya berbentuk besi hitam kecil gitu. Ini gunanya untuk mengamati yang ada di atas air laut. Nah, dia kan mengamati di sini. Nah, dia amati sini. Ini namanya adalah periskop. Oke. Ada bentar. Oke, jadi periskop ini adalah alat bantu untuk melihat dari dalam air. Biasanya ada di kapal selam. Seperti itu ya. Sekian dulu materi untuk hari ini. Jangan lupa nanti percobaan yang dilakukan ya. Jangan harus dilakukan. Nanti dikirim Budia dalam versi format video ketika airnya dituangkan ke dalam gelasnya ya. Jadi bukan dari pembuatan dari awalnya, tapi ketika airnya sudah dituangkan ke dalam gelasnya. Oke? Selamat belajar. Sampai jumpa. Budia dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.